Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lebih tepatnya kita berada di areal persawahan warga, di mana di pagi hari ini kita akan melihat dan mengunjungi salah satu peninggalan Majapahit yang terletak agak sedikit curam. Ini bawahnya sudah aliran sungai yang lumayan curam. Jalannya yang kita lihat sendiri juga hanya jalan setapak seperti ini. Medan yang cukup menantang, tapi memang pemandangan sekitarnya cukup menarik. Nah, inilah kita telah sampai di areal yang kita tuju, yakni sebuah candi diduga sebagai peninggalan era Majapahit. Cukup menarik di sini bahwasannya ini diduga sebagai peninggalan Majapahit, tetapi penyusunnya memang kita lihat struktur penyusun mayoritas terbuat dari struktur batu andesit. Ini yang cukup istimewa dikarenakan karena memang sebagian besar peninggalan-peninggalan Majapahit terbuat dari susunan batu bata merah atau juga kombinasi antara bata merah dan juga batu andesit. Tapi yang kita lihat di sini memang mayoritas batu andesit. Padahal ini cukup dekat dengan area kota raja Majapahit, yakni terletak di sisi selatan atau di bawah kaki Gunung Welirang, atau berjarak sekitar 22 km dari kolam Segaran, yakni kolam kebanggaan era Majapahit, atau sekitar 18 km dari situs Kumitir, yakni mengarah ke sisi selatan dari area kota raja Majapahit. Lebih tepatnya untuk sekarang berada di areal persawahan warga, di mana untuk mencapai tempat ini dibutuhkan perjuangannya lebih, karena memang letaknya yang agak sedikit curam. Apalagi kalau kita datang ke tempat ini pada waktu musim penghujan. Harap teman-teman cukup berhati-hati. Mungkin kalau pas musim kemarau, jangkauan ke tempat ini agak sedikit lebih mudah dibandingkan ketika musim penghujan. Tiba pada dinding sebelah utara candi ini, kita akan melihat beberapa ornamen relief. Salah satunya adalah ini, yakni ornamen relief kelinci bulan. Di sebelahnya ada relief berupa wanita yang seperti melayang. Ini adalah relief Mohini. Mohini dalam kepercayaan masyarakat Majapahit tempo dulu merupakan salah satu inkarnasi atau awatara Wisnu yang disebutkan dalam kitab Purana, di mana Mohini ini diwujudkan berwujud gadis yang cantik. Dalam mitologinya, Mohini muncul saat kisah pengadukan Samudra Susu untuk mendapatkan Tirta Amerta. Dalam bahasa Sanskerta, kata Mohini secara harfiah bisa berarti sebagai bunga melati. Kemudian di sebelahnya ada relief lagi. Sebagian orang mengatakan ini adalah relief Hanuman. Tapi Bapak Wicaksono Dwi Nugroho, seorang arkeolog senior dari Jawa Timur, beliau memiliki pandangan yang lain. Beliau menduga bahwasanya ini adalah relief dari Garuda, di mana relief ini menggambarkan bahwasanya Garuda di sebelah punggungnya ada seekor ular yang melingkar dan sayapnya tergambar di sisi belakang. Ini sangat sinkron dengan kisah di candi ini yang menggambarkan tentang kisah Samudra Mantana, di mana Garuda dan juga Mohini
memang cukup berkaitan erat dengan kisah Samudra Mantana ini. Hal ini tentu saja akan berbeda jika relief tersebut digambarkan sebagai Hanuman, karena Hanuman memang tidak terlibat secara langsung dalam kisah Samudra Mantana. Candi ini menghadap ke arah sisi barat dengan denah berbentuk persegi. Untuk dimensinya sekitar 7,2 meter kali 7,1 meter. Untuk bentuknya, candi ini terbagi atas 3 bagian, yakni ada kaki candi yang berbentuk batur, kemudian ada badan candi, juga terdiri dari bahan yang sama, yakni bahan batu andesit, serta atap candi yang sampai sekarang tidak ditemukan sama sekali susunannya, karena bagian atap sudah mengalami kerusakan dan juga runtuh. Di sisi barat kaki candi ini, yakni di sebelah kanan kiri anak tangga, ini terdapat relief yang menjadi poin dari candi ini, yakni relief yang menceritakan tentang kisah dari Samudra Mantana. Dilansir dari situs Kementerian Kebudayaan Kemdikbud bahwasanya ada penjelasan cukup menarik tentang relief ini, yakni gaya pemahatan yang di luar langgam seni keraton Majapahit, di mana tampaknya langgam relief tersebut tidak dibuat oleh para tukang-tukang kerajaan Majapahit. Di sana juga dijelaskan bahwasanya gaya pengukirannya memang terbilang cukup kaku, seperti mozaik gaya seni Aztec di Amerika Tengah. Gaya seni yang memang kurang lazim. Kemungkinan gaya tersebut adalah karya dari para petapa yang diduga mendirikan bangunan suci yang berada di lereng Gunung Welirang ini. Apalagi dilihat dari berdirinya candi ini berada di ketinggian dan tempat yang cukup terpencil di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu kriteria bangunan suci kearsian. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran dari Profesor Agus Aris Munandar, seorang peneliti sejarah dari Universitas Indonesia. Beliau mengatakan dalam tulisannya, yakni gaya arsitektur bangunan suci di Jawa Timur abad 10–15 Masehi. Di sana beliau menguraikan bahwasannya Candi Kesiman Tengah merupakan sebuah bangunan suci, di mana di sana digunakan oleh para resi layaknya bangunan pada lereng Gunung Penanggungan. Kalau kita amati secara lebih dekat, memang gaya ukiran relief di candi ini memang tidak seperti biasanya gaya ukiran kerajaan Majapahit yang terbilang cukup indah, tetapi di sini memang kita lihat cukup kaku, seperti yang diuraikan oleh para peneliti di atas. Ini adalah sisi yang barat. Kita lihat ada anak tangga naik untuk ke puncak dari Candi Kesiman Tengah ini. Namun bentuknya sudah tidak terlalu utuh. Banyak kerusakan di sisi sana. Sisi atapnya sudah hancur, tidak berbentuk lagi. Ini adalah anak tangga yang sisi selatan, teman-teman. Ternyata di sini kondisinya lebih parah lagi, seperti yang kita lihat, tampak retakan cukup lebar ada di sini. Berbeda dengan yang sisi utara ini, walaupun sisi utara juga kondisinya tidak terlalu bagus, ada beberapa retakan dan juga kerusakan. Namun yang sisi utara ini masih terlihat lebih baik daripada
yang sisi selatan ini. Tampak kalau lihat sisi selatan ini sudah cukup parah, cukup mengkhawatirkan jika ada pengunjung yang naik ke puncak melalui jalur yang ini. Takut akan sangat merusak dari struktur Candi Kasiman Tengah ini. Untuk itu tidak dianjurkan bagi teman-teman yang datang kemari untuk menaiki tangga yang sisi ini. Khawatir akan mengalami kerobohan karena yang usianya sudah ratusan tahun. Di sebelah kanannya ini tampak kita lihat persawahan yang menghijau, dan di sisi bawah sana adalah jurang yang diisi oleh air yang kecil. Cukup mengkhawatirkan kalau kita lihat lebih dekat lagi dampak kerusakan dari candi ini. Nampaknya memang candi ini sangat membutuhkan sekali untuk pemugaran ulang, karena kalau sampai dibiarkan lebih lama lagi, dikhawatirkan intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga kemarau yang panjang menyebabkan situs yang sangat bersejarah ini bisa mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Maklum zaman sekarang banyak sekali peninggalan-peninggalan Majapahit yang mengalami kerusakan, baik itu yang struktur terbuat dari bata merah dan juga struktur yang terbuat dari batu andesit seperti ini. Maklum di daerah Mojokerto ini memang dikenal sebagai pusat dari kerajaan Majapahit. Di samping itu juga ada peninggalan-peninggalan era kerajaan sebelum Majapahit atau pra-Majapahit tersebar meluas di sekitar Mojokerto ini. Sebenarnya tempat candi ini memang sangat-sangat indah, sangat worth it jika teman-teman datang kemari, walaupun memang untuk mencapainya jalannya agak sedikit curam, namun semua akan terbayarkan jika kita telah sampai di candi yang cukup indah ini. Walaupun memang ada catatan cukup menarik bahwasanya memang candi ini untuk sekarang kondisinya memang tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kedepannya dibutuhkan pemugaran secara menyeluruh agar candi yang sangat bersejarah ini bisa berdiri tegak kembali seperti sedia kala. Demikianlah teman-teman informasi tentang Candi Kasiman Tengah yang terletak di daerah Pacet, Mojokerto ini. Semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa memberi manfaat untuk kita semua dalam upaya untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah Nusantara. Rahayu.